Wah, panas sekali nih. Seperti sudah siang saja. Padahal jam tangan saya masih menunjukkan pukul 9.30 pagi. Nah, saudara-saudariku, inilah salah satu bentuk dari dampak dari pemanasan global. Dalam kesempatan ini, saya, Dr. Thomas Marsuditomo, FCY, akan menjelaskan apa yang dimaksud pemanasan global, bagaimana bila ditinjau dari sisi teologi atau ilmu tentang keturahanan, apa penyebabnya, dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan. Secara singkat, pemanasan global terjadi karena energi matahari yang sampai ke bumi tidak bisa terpantul sepenuhnya keluar angkasa. Panas bumi itu terperangkap di dalam atmosfer oleh karena tebalnya gas rumah kaca di lapisan atmosfer. Gas rumah kaca itu terdiri dari gas karbon dioksida, nitrogen oksida, gas metana, freon, dan lainnya. Dampak pemanasan global adalah kebakaran hutan, musim panas berkepanjangan, bertambahnya wabah penyakit, es kutub mencair, krisis air bersih, dan lain-lain. Sejak awal dunia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Allah sangat ingin menunjukkan dan mengkomunikasikan kebaikan, kebenaran, dan keindahannya. Berdasarkan urutannya, Allah menciptakan bumi, tanah, air, tanaman, dan hewan sebagai hal yang penting untuk mendukung kehidupan makhluk selanjutnya. Setelah itu, Allah menciptakan manusia sebagai wakil Allah untuk mengembangkan dan melanjutkan proses penciptaannya. Dari situ jelas bahwa manusia dan lingkungannya harus hidup damai, karena keduanya diciptakan oleh satu sumber yang sama-sama diciptakan baik adanya dan saling melengkapi. Namun, ada satu hal yang menjadi ancaman, yaitu dosa. Dalam Perjanjian Lama, hubungan antara manusia dengan lingkungan itu rusak karena dosa asal. Tapi tenang, nubuat tentang kedamaian seluruh bumi sudah ada di dalam Perjanjian Lama dan dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Dari situ jelas bahwa hubungan baik antara manusia dengan lingkungan harus selalu terjaga sebagai bentuk syukur atas wafat Yesus itu. Hubungan itu baiklah bersifat kristosentris, artinya kasih manusia kepada alam harus mencerminkan kasih Yesus kepada alam dan manusia. Selain hubungan baik antara manusia dengan lingkungan, ekologi juga merupakan upaya menjaga hubungan baik manusia dengan manusia. Dalam dokumen gereja dituliskan bahwa Allah menghendaki supaya bumi dan segala isinya itu digunakan oleh semua orang dengan berpedoman dengan keadilan dan cinta kasih. Peristiwa pemanasan global merupakan bukti dari lemahnya keadilan dan cinta kasih. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global serta menegakkan kembali keadilan dan cinta kasih? Ya, pemanasan global dapat diakibatkan oleh CFC atau klorofluorokarbon dan gas freon yang dikeluarkan oleh alat elektronik seperti AC dan kulkas. Nah, ini bila AC Anda hidup, usahakan jendela dan pintu Anda tetap berada dalam keadaan tertutup ya, karena gas CFC dan freon yang keluar dari ruangan akan mengakibatkan pemanasan global. Tips kedua,
Bila Anda memiliki sampah, pisahkanlah antara yang bisa dibuat pupuk, dijual rongsokan, atau dijadikan prakarya seperti ini. Usahakan ya, jangan membakar sampah karena asap merupakan penyumbang terbesar bagi pemanasan global di bumi rumah kita. Tips ketiga, jangan menebang pohon sembarangan. Bila keadaan mendesak, lakukanlah tebang pilih atau kita harus menggantinya. Seperti ini. Nah, ini bibit tanamannya. Harus kita tanam. Ya, begini. Untuk mengganti pohon-pohon yang sudah ditebang. Begitu. Begitu tips dari saya. Terima kasih. Nah, tipsnya sangat mudah bukan? Hal kecil yang kita lakukan untuk merawat bumi rumah kita ini akan sangat berguna bila kita melakukannya dengan tekun dan bersama-sama. Nah, demikian dari video kali ini. Sampai jumpa.